Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Namun sebelumnya saya sapa Bapak Ibu dan saudara-saudari dalam bahasa kasih. Shalom. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Saya percaya bahwa kita yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah pasti tetap kuat dan tetap sehat karena penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita satukan hati kita, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk menaikkan ucapan syukur kami. Kami mau datang menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Datang menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan dan kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan takhta-Mu, tundukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan.
Terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini kami boleh datang menyembah Tuhan. Kami boleh menaikkan ucapan syukur kami, karena kami telah melihat dan merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau bersorak untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Shalom. Di pagi hari ini kita akan bersukacita, kita akan bersorak meninggikan nama Tuhan kita, karena kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Bapak Ibu, saat ini kita mau persiapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah sinar kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kami mau tetap di sini menikmati hadirat-Mu dalam hidup kami.
memandang indah wajahmu. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Bapa di surga karena kasih dan anugerah-Mu sehingga melayakkan kami untuk kami dikumpulkan kembali dalam ibadah online ini, Bapa. Tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapa di surga yang berdaulat atas segala sesuatu. Tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Tuhan dengan dibatasinya pertemuan perkumpulan umat-Mu oleh karena adanya wabah corona, sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan untuk menjaga penularan virus tersebut. Apabila kami telah belajar taat untuk melakukan segala ketetapan ini, itu merupakan ibadah yang kami harus lakukan kepada Bapa di surga. Berkati umat-Mu yang ada di rumah. Mereka sedang menjalankan ibadahnya di rumah di tengah-tengah wabah virus corona ini dengan waktu tempat yang dibatasi untuk mengadakan perkumpulan besar. Maka umat-Mu yang di rumah pun telah mengadakan ibadah. Dan kami berdoa untuk umat Tuhan yang telah mengikuti siaran online ini, biarlah Tuhan memberkati, menjamah dan melawat umat-Mu keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, sehingga dalam hadirat Tuhan, Tuhan jamah dan Tuhan lawat mereka. Yang sedang berbeban berat, letih lesu, Tuhan berikan kelegaan. Mereka yang sedang sakit, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang berduka, Tuhan lawat, Tuhan hiburkan, berikan ketabahan dan kekuatan. Dan mereka yang sedang menghadapi persoalan hidup, Tuhan kuatkan, teguhkan mereka untuk dapat melaluinya. Pendeknya berkat Tuhan pagi hari ini boleh dicurahkan atas kami sekalian. Roh Kudus ambil alih ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Hadirat-Mu menguasai, mencengkeram hati dan pikiran kami untuk fokus kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami semua boleh dikuatkan, diteguhkan, dibangun lewat kebenaran firman-Mu. Bagi-Mu segala puji, bagi-Mu segala hormat, dan bagi-Mu segala kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua umat Tuhan yang ada di rumah dimanapun kau berada, yang rindu mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, katakan amin. Shalom. Shalom. Apa kabar? Semuanya baik ya. Ya. Pemusik bisa duduk. Pagi hari ini kita patut bersyukur karena kesempatan yang baik kita masih dapat dikumpulkan oleh Tuhan. Ya, dalam ibadah online ini biarlah kuasa Tuhan tetap melawat kita, menjamah kita. Terlebih lagi umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Dan ibadah yang sesungguhnya berulang kali saya katakan, bukan hanya saja saudara menikmati ibadah kala umat Tuhan semua berkumpul. Ya, bukan hanya seperti itu. Berulang kali saya selalu berbicara bahwa ibadah yang sesungguhnya adalah setiap pribadi anak Tuhan menjalankan kehidupannya yang baik, berkenan dan sempurna di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pelayanan. Dan semua kita
baik yang bekerja sebagai seorang karyawan, kita juga menjalankan ibadah kita sebagai seorang karyawan. Bagaimana kita akan menunjukkan seorang karyawan yang berkarakter anak Tuhan dan benar-benar mau menjalankan tugas tanggung jawabnya seorang karyawan yang jujur, yang takut akan Tuhan, dengan sungguh-sungguh mengerjakan sehingga apapun yang dilakukan itu memberikan satu kepuasan buat pimpinannya, buat perusahaannya. Sebagai seorang ayah, bagi anak-anak akan menjalankan tanggung jawabnya dikala keadaan corona yang sedang melanda seperti ini. Biasanya sulit untuk berkumpul sebagai keluarga bersama menikmati ibadah, tetapi dikala kejadian seperti ini kita diberikan kesempatan untuk selalu bersama. Dan oleh karena itu pagi hari ini saya ajak untuk membuka kebenaran firman Tuhan. Renungan pagi hari ini diambil dari kitab Maleakhi pasal yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan bacakan kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat 13 sampai ke 18. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun Bapak Ibu berada, yang mengikuti semua acara ibadah online ini. Saya selalu katakan, berbahagialah orang yang tidak duduk bersama seorang pencemooh, yang hidupnya tidak minta nasihat kepada orang yang berdosa, yang tidak selalu berkumpul dengan orang-orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Tidak terkecualikan mau pendeta, mau hamba Tuhan, mau pelayan Tuhan, atau jemaat biasa, sekali lagi tidak akan menjadi satu ukuran apabila kita anak-anak Tuhan yang tidak selalu menghormati Tuhannya, yang tidak selalu memberikan waktunya untuk beribadah. Jangan seperti bangsa Israel, dia sedang berkata di hadapan Tuhan, makanya Tuhan mengatakan kepada mereka, bicaramu kurang ajar. Karena umat pilihan Allah melihat kehidupan di sekelilingnya. Kalau umat pilihan Tuhan dikatakan melihat kehidupan orang fasik, hidupnya baik-baik aja, bahkan mereka berjalan berbeda dari jalannya Tuhan. Mereka menentang Tuhan, mereka melakukan sesuatu yang jahat, tapi Tuhan juga tetap memelihara mereka. Hidup mereka selalu berkecukupan. Apa saja yang mereka inginkan selalu ada. Mazmur pasal 73,
Asap pun sebagai hamba Tuhan yang hidupnya setiap hari ada di dalam bait Allah. Dia menjalankan tugasnya sebagai seorang imam untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi apakala di saat Asap melihat kehidupan orang fasik yang tidak beribadah, ataupun mereka beribadah tapi tidak melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki, atau mereka juga beribadah menjalankan pelayanan segala sesuatu, tetapi mereka selalu meleset jalan hidupnya, jalan pikirannya, jalan perasaan hatinya selalu berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, seringkali kalau kita mendengar ada seorang Kristen ngomong tentang kurang ajar, pasti orang menilai, kok hamba Tuhan ngomongnya ngatain orang kurang ajar. Lihat konteksnya dulu. Firman Tuhan yang kita baca hari ini bukan lagi hamba Tuhan. Tuhan sendiri katakan kepada umat pilihannya orang Israel, bicaramu itu adalah jahat, kurang ajar. Kau pikir dengan engkau beribadah menjaga kekudusan, hidup takut akan Tuhan adalah kesia-siaan. Karena hidupnya orang Israel, dia tidak fokus bagaimana untuk beribadah kepada Tuhan dalam hidupnya untuk melakukan sesuatu yang baik. Israel melihat kehidupan orang fasik yang ada di luar. Kalau orang fasik hidupnya dipelihara yang jauh daripada Tuhan, bahkan jahat pun Tuhan memberi makan, Tuhan memeliharanya. Tapi justru sebaliknya, hanya orang Kristen sudah melayani Tuhan, hidupnya sungguh-sungguh belajar taat kepada Tuhan, tapi seringkali apa yang sedang terjadi, ya, yang sesungguhnya itu bertolak belakang. Semakin mencintai Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, hidup kita semakin dibawa oleh Tuhan dalam satu pengujian. Karena di dalam ayat ini, kalau kita melihat bahwa Tuhan ingin membuktikan kehidupan orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Kita tidak boleh menyamakan persepsi jalan pikiran kita dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah dengan kita yang beribadah kepada Allah. Kita tidak boleh lagi menyamakan hidup kita, yaitu dengan orang-orang yang tidak tahu kebenaran, yang tidak tahu firman Tuhan, bagaimana mereka harus hidup takut akan Allah. Sedangkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi, kita tidak hanya sekedar menjalankan kehidupan kepada suatu tingkat standar baik. Karena kriteria standar Alkitab sebagai anak Tuhan, maka ada sesuatu yang harus kita perjuangkan. Baik kehidupan, baik jalankan apapun, standar yang pertama adalah baik. Sudah tentunya baik di sini tidak menurut ukuran baik dunia. Baik di sini adalah standarnya Alkitab. Karena belum tentu kita melakukan sesuatu yang baik seperti yang orang di luar sana lakukan itu baik. Lalu kita terapkan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, itu juga perbuatan baik. Itu belum tentu berkenan kepada Tuhan. Contohnya, kita lihat beberapa akhir-akhir ini, semenjak ada virus corona, ada himbauan supaya orang yang berkelebihan harta, kaya, berbagi kasih. Dan banyak sekali orang-orang kaya mulai membagi hartanya kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Ya kan, kita lihat di media sosial, ada orang kaya, dia membagikan sembako kepada orang di jalanan, lalu divideokan. Perbuatannya baik. Tapi apa dibalik motivasi waktu perbuatan itu divideokan, disiarkan di luar sana? Padahal Tuhan Yesus katakan, kalau tangan kananmu memberi, jangan tangan kirimu mengetahui. Tanpa disadari, apapun agamanya, waktu kita melakukan sesuatu yang baik, standarnya dunia supaya kita dipuji oleh orang. Oh, orang ini hebat, ini luar biasa. Oh, dia sudah jalankan agama, dia sudah jalankan ibadahnya dengan baik, dengan membantu para yatim, dia membantu orang miskin, segala macam. Perbuatannya baik. Tapi motivasinya belum tentu baik.
Karena pada saat dia lakukan seperti itu, dia dipuji oleh orang. Maka di dalam hatinya tanpa dia sadari, dia sedang menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Nah, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh lagi pakai standarnya seperti itu. Sebanyak apapun perbuatan kasih yang bisa kita lakukan untuk orang lain, hanya kita dengan Tuhan. Oleh karena itu apa? Bapak kita yang di surga, yang di tempat tersembunyi, akan membalaskan perbuatanmu yang tersembunyi. Akan membalasnya. Dan oleh karena itu saya mengajak kepada jemaat Tuhan, di tengah-tengah wabah pandemik virus corona yang sedang terjadi, saya selalu katakan kepada jemaat Tuhan, mari dalam kondisi sulit, jangan saudara tunduk kepala, tidak membuka mata untuk melihat apa yang terjadi di sekeliling Bapak Ibu sekalian. Sesulit apapun keadaan, sesulit apapun usaha, pekerjaan, pelayanan hari-hari ini, banyak sekali anak-anak Tuhan. Sampai saya tadi malam pun jam 11 lebih, beberapa anak-anak rohani saya, dia telepon, Pak, Om, ini sungguh-sungguh sangat sulit. Sangat sulit. Usaha sepi, bengkel sepi, semuanya sepi. Anak-anak sudah mau minta pulang di kampung daripada mereka ada di Jakarta sepanjang hari. Dia jagain bengkel, sepanjang hari dia jagain usahanya, tapi tidak dapatkan sesuatu. Maka sebagai pimpinan, melihat, mendengar keluhan daripada anak buahnya seperti itu, dia juga bingung apa yang harus dilakukan. Padahal usahanya itu tetap untuk dipaksakan dibuka supaya anak buahnya ini bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dan ada gaji setiap hari untuk mereka makan dan untuk mereka beli kebutuhan hidup. Tapi kan atasannya juga berpikir kalau tidak ada pemasukan bagaimana mereka akan menggaji. Nah, dan itu terus berjalan keluhan. Banyak sekali pemasukan. Saya cuma katakan, Bapak Ibu semuanya, anak-anak rohani, kita semua sedang menghadapi hal yang sama. Bukan hanya kita sebagai anak Tuhan, anak-anak orang yang di luar, orang-orang yang di luar Tuhan, di luar sana pun mengalami hal yang sama. Tapi ada satu hal yang dituntut oleh Tuhan yang tidak boleh sama. Karena kalau orang-orang di luar sana yang tidak tahu firman Tuhan, mereka tidak beribadah kepada Allah yang kita sembah. Pada kala mereka kebutuhan hidupnya mendesak, perutnya lapar, anak-anak sedang menangis, ayahnya tidak ada kerjaan, tidak ada uang, segala sesuatu, maka apapun yang muncul di dalam pikirannya itu bisa saja dihalalkan. Yang tadinya tidak pernah menipu, bisa saja dia lakukan untuk menipu demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Anaknya yang sedang menangis, lapar. Maka pada kala bapaknya tidak pernah dia mencuri, bisa saja dia lakukan hal itu untuk mendapatkan hasil, untuk bisa memberi makan anaknya. Kondisi yang sulit seperti ini apa saja, itu bisa saja terjadi. Di luar daripada politik, maka kondisi wabah virus corona ini banyak orang yang mengambil kesempatan di dalam kesulitan ini untuk mencari keuntungan. Ada kelompok-kelompok mereka yang coba untuk mencari kelemahan pemerintah, menyerang pemerintah, membuat kekacauan. Beberapa akhir-akhir ini kepolisian, lembaga hukum sedang melakukan rahasia besar dan menangkap beberapa kelompok mereka yang coba-coba untuk membuat kekacauan di negeri ini. Coba-coba mereka anarkis,
Coba-coba untuk memancing orang yang hidupnya baik supaya ikut mereka melakukan sesuatu yang tidak baik. Tapi puji Tuhan, pemerintah kita, pemimpin kita, lembaga keamanan kita begitu sigap, ya, dan akhirnya menemukan beberapa kelompok di berbagai kota dan mereka sudah ditangkap. Dan sekarang pemerintah sedang mencari jalan. Tidak mungkin mereka menjalankan kegiatan itu, operasional itu tanpa ada dana. Nah, kita berdoa supaya pemerintah kita, ya, polisi, TNI yang sedang bekerja keras, ya, mereka membangun, menjaga keamanan negeri ini agar bisa mengamankan negeri ini dengan baik. Namun saya cuma mau katakan sebagai anak Tuhan, mari kita membuat satu kehidupan yang berbeda dibandingkan dengan kehidupan yang normal pada kala peristiwa masa yang sulit ini terjadi. Kalau di luar sana orang acuh tak acuh dengan orang lain karena mereka takut dengan keadaannya dirinya. Saya tidak mau bantu orang lain karena untuk keluarga kami saja masih membutuhkan bantuan. Kami tidak mau bantu orang yang susah di sana karena kami harus jaga-jaga karena kami tidak tahu sampai kapan wabah corona ini akan berhenti. Orang sudah ketakutan dengan dirinya, dengan keluarganya, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Akhirnya mereka tidak lagi nggak bisa berbuat kasih, nggak bisa melihat sekeliling. Nah, saya cuma mau katakan kepada jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, Bapak Ibu berada, mari dalam kondisi yang sulit, jangan kita menjadi pelit. Karena Tuhan menuntut kita satu kehidupan yang berbeda antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Orang yang tahu hukum Allah, yang tahu kebenaran Allah. Karena sekali lagi waktu kita menjalankan hidup kita tidak lebih benar daripada orang yang pintar beragama. Maka di dalam kitab Matius Tuhan Yesus bilang, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dan lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu gak bisa masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita sebagai anak Tuhan hanya sekedar menjalankan kehidupan ini standarnya agama, maka banyak agama-agama yang ada di luar sana lebih baik daripada agama kita. Karena banyak agama yang menekankan tentang sosial, bantuan terhadap banyak orang. Dari sisi kesehatan, mereka membangun rumah sakit, bukalah pengobatan gratis, operasi katarak gratis, segala macam gratis. Banyak sekali orang yang melakukan hal itu. Orang Kristen di mana? Bahkan tidak sedikit orang-orang Kristen anak Tuhan, mereka membangun suatu jaringan usaha, rumah sakit atau apa, tapi justru mahalnya luar biasa. Nah, kalau kita berbicara tentang agama, maka banyak agama di luar yang lebih baik daripada agama kita. Makanya Tuhan Yesus tidak mengajarkan tentang hidup beragama. Tuhan Yesus menekankan hidup yang menjadi realita, menjadi jawaban dari masyarakat yang ada di sekeliling kita. Makanya kenapa Tuhan ngomong, kalau kamu tidak melakukan kehendak Bapakku, sekalipun kamu menunjukkan pelayanan kamu hebat, pelayanan kamu memiliki urapan kenabian, kamu punya karunia penglihatan, karunia nubuatan, karunia mujizat, karunia kesembuhan, maka Matius 7 mengatakan, nyalah kamu daripadaku sekalian orang pembuat kejahatan. Bayangin, kalau sampai iman rohani kita, hidup rohani kita sudah susah-susah kita bangun, sudah 20 tahun jemaat GKB berjalan susah payah, lalu akhirnya nanti ditolak oleh Tuhan karena kita nggak melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau?
Tuhan Yesus waktu dia datang ke dunia menjadi seorang hamba sama dengan manusia. Dia tidak peduli dengan dirinya, dia tidak peduli dengan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Hanya satu tujuannya dia ada di bumi, menebus dosa umat manusia. Haknya sebagai putra Allah pun dia tidak ambil. Makanya di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Dia adalah Allah telah turun ke dunia, mengosongkan dirinya dari kealahan. Dia kosongkan kealahannya, dan dia menjadi seorang hamba, dan sama dengan manusia. Sebagai manusia dia belajar menjadi taat dari apa yang harus dia lakukan untuk menyenangkan nanti Bapa, untuk menebus umat manusia. Dia gak peduli dengan kenyamanannya di surga sebagai Allah. Dia gak peduli haknya dia sebagai Allah. Dia tinggalkan semua kealahannya. Dan waktu dia turun ke dunia menjadi manusia 100% manusia dan bukan Tuhan. Karena Tuhannya udah dikosongkan. Kenapa dia 100% manusia? Karena untuk memenuhi yaitu standarnya membayar dosa itu harus korban dan orang harus mati. Kalau dia datang sebagai Allah, Allah bisa mati enggak? Enggak bisa. Makanya dia tinggalkan kealahannya, tinggalkan kenyamanan surga dan 100% untuk dia bisa mati, untuk bisa menjadi sama dengan manusia. Dia ngalamin lapar, dia ngalamin haus, dia ngalamin sakit. Bahkan waktu dia doa di Taman Getsemani, waktu dia mau mati, dia katakan, aku takut. Rasanya mati. Dan murid-muridnya yang sedang tidur, menantikan selepas lemparan batu, mereka sedang tidur. Dan Tuhan katakan, tidakkah kalian sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Rupanya untuk mencapai kehendak Bapa tidak cukup lama. 1 jam saja untuk berdoa, berjaga-jaga dengan Tuhan. Seperti ibadah online kita yang kita adakan cuma 1 jam. 10 menit lagi saya habis. Gak lama. Tapi kalau ibadah ini kita tangkap dengan baik dan umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun kalian berada, mari kita jalankan kehidupan yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Jangan kita menjalankan ibadah, tapi fokus tujuan hidup kita bukan kepada Tuhan, tapi kepada tetangga kanan kiri, orang fasik yang hidupnya mewah, nyaman. Mereka tidak beribadah pun diberkati, mereka punya segalanya. Kalau itu yang menjadi fokus hidup kita, maka terjadilah seperti Asaf dalam Mazmur 73. Sesungguhnya Allah itu sangat baik buat kita. Dia katakan, dia amat baik. Tetapi setelah melihat kehidupan orang fasik, dikatakan mereka sehat-sehat. Mereka punya segalanya. Mereka tidak berkekurangan. Bahkan mereka berkelimpahan, mereka tidak pernah sakit. Tapi Asaf katakan, aku yang setiap hari ada di dalam bait Allah. Hampir setiap hari aku diperhadapkan dengan kematian. Bagaimana rasul-rasul yang hidup pada zaman pemerintahan Roma? Kekristenan yang ditindas oleh Roma. Kaisar Nero yang memerintah sebagai kaisar. Dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan, dan setiap negara yang ada bawah jajahan Roma yang tidak tunduk kepada kaisar, mereka harus dipenggal, dibunuh, dipenjarakan, diseret dengan pasukan kuda, diarah di mana-mana. Makanya kitab Roma begitu luar biasa. Bagaimana para rasul hidup pada zaman itu, hari-harinya cuma dipenuhi dengan teror. Keluar masuk penjara, dianiaya, diseret, dia dengar teman anak Tuhan sudah ditarik, diseret dengan pasukan kuda setiap hari. Dengar mereka sudah dipantung, dengar mereka sudah dirajam. Wah, udah gak karu-karuan. Dan kita gereja Tuhan hari-hari ini tidak mengalami seperti jemaat di masa Roma memerintah. Makanya bagaimana Tuhan memanjakan
orang Kristen hidup di bawah tekanan aniaya waktu pemerintahan Roma sedang jaya pada saat itu. Dan ayat itu paling tren dan sering dikutip oleh banyak anak Tuhan hari-hari ini. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Nah, banyak orang Kristen yang nangkap tentang kebaikan ini kalau perusahaannya selalu diberkati, nggak pernah dompetnya penuh terus, nggak pernah susah, nggak pernah menderita, nggak pernah kekurangan, doanya selalu didengar oleh Tuhan. Itu yang sedang ditangkap oleh banyak orang Kristen. Makanya mereka menganut Injil kemakmuran. Kalau ikut Tuhan itu doanya selalu didengar, permintaannya selalu dikasih, Tuhan selalu memanjakan. Nggak bisa. Bagaimana Tuhan mereka itu membentuk umat pilihan Tuhan, umat Lewi. Tuhan sedang duduk bagaikan seorang pemurni logam dikatakan. Umat Lewi itu dibentuk, diproses oleh Tuhan bagaikan seorang pemurni logam. Maka logam yang mulia itu untuk menjadi emas yang murni diapakan? Dibakar, dipanaskan, digembleng untuk dijadikan perhiasan. Mereka harus dipukul, ditempa, dikikis, digosok, dibentuk, dan itu tidak enak. Kalau kita mau menjadi seorang yang beribadah dengan benar di hadapan Tuhan, penyembah yang benar, kita tidak boleh melepaskan diri dari proses ujian, pembentukan daripada Tuhan. Cuman satu jalannya. Dengan peristiwa masa sulit, wabah corona diizinkan terjadi, maka kita sebagai anak Tuhan harus menjalankan hidup kita, pola pandang, pola pikir kita berbeda dengan orang dunia, dengan orang yang tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Kalau orang yang tidak beribadah kepada Tuhan di tengah kondisi sulit dia lakukan kejahatan, itu wajar, itu manusiawi, karena pada saat mereka untuk menjaga keluarganya, anaknya yang sedang kelaparan, apapun caranya, dia akan bela. Itu seorang bapak yang bertanggung jawab. Dia akan bela, dia akan halalkan segala cara. Tapi sebagai anak Tuhan, ya, dikatakan kita hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan melakukan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau secara fisik kita mengalami penderitaan mati karena kelaparan, tapi demi mempertahankan kebenaran, maka lebih baik itu dilakukan. Saudara habis mati masuk surga, daripada saudara perutnya kenyang tapi harus ngerampok, melakukan kebohongan, tipuan, dosa. Saudara nggak menjalankan ibadah. Lalu yang kedua, ibadah bukan hanya sekedar melakukan, mencapai sesuatu yang baik menurut firman, tetapi harus mencari perkenanan itu Tuhan. Bagaimana untuk kita berkenan? Tuhan Yesus untuk dia berkenan kepada Bapa di surga, dia sekali lagi dia meninggalkan haknya, dia mengosongkan haknya, dia serahkan hidupnya, nyawanya demi rencana Allah, keselamatan berjiwa-jiwa itu terlaksana. Dan kita pun gereja Tuhan pun di dalam suratan Petrus dikatakan, siapa yang berkata dia berada di dalam Kristus, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini ada tuntutan. Mungkinkah kalau seandainya Tuhan Yesus datang sebagai Tuhan, manusia bisa mengikuti kehidupan Kristus? Nggak bisa. Justru karena Tuhan Yesus datang sebagai manusia 100%, maka kita wajib hidup seperti dia hidup. Itu pasti bisa. Karena ini Tuhan yang bicara, bukan manusia. Alkitab yang bicara. Kalau Tuhan tidak bicara seperti itu, berarti manusia bisa. Dan yang ketiga, hidup sempurna. Karena 3 hal tadi. Baik, berkenan, sempurna. Sempurna
Allah katakan, hendaklah kamu kudus, karena Allah itu kudus. Hendaklah kamu sempurna, karena Allah itu sempurna. Tapi kesempurnaan, kekudusan, kesucian yang dituntut oleh Tuhan buat kita nggak sama dengan kekudusan Allah. Nggak sama dengan kesempurnaan Allah. Karena kesempurnaan Allah nggak ada satu manusia yang akan tandingi. Dia maha kudus, dia maha mulia, dia maha kuasa. Tapi kesempurnaan, kekudusan yang dituntut Allah di dalam manusia, standarnya sebagai manusia. Standarnya manusia seperti apa? Seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Sempurna. Makanya hal yang terakhir, Roma pasal 8 ayat 29, di sana setelah Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, maka dikatakan ya, Tuhan telah menganugerahkan kepada seseorang yang rindu untuk terus berjuang mencapai panggilan kesempurnaan itu. Karena setiap orang yang dipilihnya dari semula, dia juga yang akan ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus anaknya. Itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Karena Yesus akan menjadi kepala gereja dan kita orang yang mengikuti jejaknya Tuhan Yesus menjadi tubuh Kristus. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19 ayat 20 dikatakan, Kristus akan tetap tinggal di surga sampai segala sesuatu yang direncanakan Allah itu dipulihkan. Dia akan tetap tinggal di sana. Dia nggak pernah akan turun menjadi kepala buat gerejanya karena gereja belum dipulihkan. Gereja belum bisa memberikan persembahan yang benar. Gereja belum bisa hidup yang benar. Gereja belum bisa membedakan bagaimana hidup yang beribadah kepada Allah, hidup yang tidak beribadah kepada Allah. Dan kehidupan gereja masih sama, sami mawon dengan orang yang tidak beribadah. Banyak orang Kristen jalankan ibadahnya, baiknya cuma 2 jam di gereja. Keluar dari gereja, sudah berbeda. Karakternya bukan lagi karakter anak Tuhan, tapi justru karakter orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, firman Tuhan pagi hari ini kita harap menyadarkan kita. Pertama, kenapa Tuhan mengizinkan wabah virus corona ini terjadi? Ini adalah peringatan buat kita gereja Tuhan agar sadar. Karena selama ini gereja yang hidup dalam kenyamanan dunia, dia tidak pernah bisa membedakan apa yang dilakukan itu benar-benar berkenan kepada Tuhan atau tidak. Gereja tidak pernah menyadari kalau dia sudah jalankan ibadah setiap minggu, dia melayani, datang ke gereja, dia pikir dia sudah hidup benar, hidup baik, hidup berkenan kepada Tuhan. Cuma 2 jam di gereja itu, di luar sana kita tidak tahu. Dan Alkitab cuma katakan dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat 13, mulai hari ini dikatakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena mereka akan beristirahat dari jerih lelahnya. Dan Tuhan akan segera datang membawa upah kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya selama dia hidup. Kita sebentar lagi akan bersama keluarga dari almarhum Bu Titin. Hari ini telah dipanggil oleh Tuhan mendahului kita. Kematian itu identik dengan kehidupan semua orang yang hidup. Karena tidak ada orang makhluk Tuhan yang hidup untuk selamanya. Tetap ada jangka waktu. Tinggal nanti urut-urutannya. Makanya sebelum kita akan memenuhi panggilan hal itu, mari kita semua umat Tuhan sadar. Karena apa Tuhan izinkan virus corona ini terjadi? Karena ini adalah suatu peringatan buat kita. Agar kita sadar bahwa waktu Tuhan nggak bisa diterka, nggak bisa dihitung oleh manusia. Padahal Tuhan menginginkan sesuatu yang baik, mari kita jalankan yang baik. Amin. Demikianlah firman Tuhan renungan pagi hari ini. Saya undang untuk para pemusik kembali ke tempatnya.
Saya undang untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang beribadah. Mari kita bangkit berdiri, siapkan hati dan kita akan berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Biasanya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, para kekasih-kekasih Tuhan dimanapun engkau berada. Kau yang ada di rumah, mungkin ada yang sedang ada dalam perjalanan, atau mungkin jemaat yang sedang ada di tempat bekerja. Luangkan waktumu untuk tetap merenungkan firman Tuhan, merenungkan hidup ini. Sudahkah kita menjalankan kehidupan ini yang berbeda daripada orang yang tidak beribadah kepada Tuhan dengan kita yang beribadah kepada Tuhan? Sudahkah kita memberikan teladan? Sudahkah kita memberikan saksi bagi dunia? Satu kehidupan yang benar-benar takut akan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Karena banyak kali orang tidak sadar, waktu dia menjalankan kehidupannya, belum tentu dia menjalankan kehendak Bapa di surga. Kalau dia menjalankan sesuatu yang baik, maka kebaikan yang dijalankan karena ada suatu tujuan. Dia ingin dipuji oleh orang. Perbuatan baik banyak orang yang bisa lakukan, tapi bukan dia lakukan itu sebagai karakter anak-anak Tuhan yang suka membantu orang lain, menolong orang yang lemah. Kalaupun dia berbuat sesuatu atau menolong orang lain karena dia ingin dilihat oleh orang. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, Tuhan Yesus katakan, kalau tangan kanan kita telah memberi, tangan kiri kita tidak perlu mengetahui artinya. Padahal kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain, kepada siapapun, itu hanyalah urusan kita dengan Tuhan. Kita menjalankan suatu perintah Tuhan. Hukum yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Lalu hukum yang kedua, dengan
Hal yang sama, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri. Untuk kita menjalankan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan hanya sekedar kita datang nyanyi dengan firman, tapi ini kalau kita kembali hidup bermasyarakat, kita melihat orang lain, bisa menolong orang lain. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, maka Tuhan katakan, baik kamu makan atau minum ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk manusia, tapi kau lakukan untuk Tuhan. Waktu kita sedang melakukan perintah Tuhan, sekali lagi, Bapa di surga memuji Tuhan Yesus, karena dia tidak peduli dengan dirinya untuk menyelesaikan tugasnya sebagai putra Allah untuk menebus dosa manusia. Dia nggak peduli dengan keselamatan jiwanya. Dia nggak peduli dengan terancam nyawanya. Penderitaan via dolorosa pun dia jalani. Cambuk cemeti berduri pun dia alami. Diludahi oleh orang nggak dihargai, oleh keluarganya, oleh miliknya. Bahkan dikala Tuhan Yesus sedang melakukan kehendak Bapa, ada orang yang bilang Yesus itu gila. Seringkali waktu kita melakukan kehendak Tuhan, banyak cemoohan, banyak hinaan, tapi gereja Tuhan harus tampil berbeda. Karena apa yang kita lakukan mencari perkenanan Allah. Dan kalau kita sudah lakukan sesuatu yang baik, sesuai dengan standarnya firman dan mencari perkenanan Tuhan, tingkatkan semuanya itu. Tingkatkan sesuatu yang sudah baik, lakukan. Menuju kepada suatu kualitas yang tinggi, kesempurnaan kita sebagai anak-anak Allah yang mengetahui kebenaran. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Nasihat dan peringatan daripada Tuhan, Tuhan telah sampaikan. Baik firman Tuhan secara langsung maupun firman Tuhan secara tidak langsung. Tuhan sudah berbicara bagi kami orang yang tahu kebenaran, yang beribadah kepada Allah, supaya Roh Kudus mampukan kami umat-Mu agar kami dapat menjalankan satu kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang tidak rata-rata dengan dunia, tidak standar dunia, tapi kami sebagai anak-anak Allah yang telah menjalankan perintah Tuhan. Hukum yang taat kepada Allah dan hukum juga yang taat mengasihi sesama kami. Dalam kondisi kesempatan yang sulit ini, berikan kami kemampuan untuk tetap ibadah dengan baik, untuk kita memberikan kasih dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu yang ada di rumah, keluarga demi keluarga, di tengah-tengah pandemi virus corona ini, mereka yang masih tetap menjalankan usahanya dalam sehari-hari, Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong mereka di tengah-tengah yang sulit, mereka tetap dapat menjalankan pekerjaannya, usahanya dengan baik dan selamat. Dan Tuhan juga memberkati semua pekerjaan usaha di ladang mereka. Tuhan berkati. Itu sebagai bukti bahwa kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan. Dan kalau mereka sakit, pagi hari ini kembali kami berdoa, Tuhan jamah sembuhkan. Kalau mereka sedang berkekurangan, Tuhan, biarlah Engkau yang mencukupkan lewat orang-orang yang bermurah hati, lewat anak-anak Tuhan yang mengerti firman, agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Berkati gereja, berkati anak-anak Tuhan, berkati bangsa kami, berkati Ketua BPN, penanggulangan bencana yang sedang
menjadi baris ke depan untuk melawan virus corona. Berkati kesehatannya dan berkati semua programnya untuk melawan virus. Biarlah mereka dimanapun dapat sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dengan baik. Berkati tim medis, para dokter, perawat sebagai garis depan untuk melawan virus corona. Bahkan menjadi garis akhir menentukan pasien-pasien yang sudah positif dirawat, agar semua pasien-pasien yang positif karena corona mereka dapat disembuhkan lewat para medis, dan pasien itu bisa kembali di tengah keluarga. Berkati pemimpin kami, Presiden Jokowi, berkati seluruh jajaran menteri, berkati wakil presiden, berkati para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW dalam menjalankan aturan undang-undang pandemi ini Tuhan. Biarlah segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Berkati Gubernur BI, berkati Menteri Keuangan dalam menjaga moneter agar ekonomi Indonesia boleh terjaga dengan baik di tengah-tengah masa yang sulit. Berkati mereka, hikmat marifat yang dari Tuhan boleh menjadi bagian mereka. Kami menyerahkan badan BPIB, bahkan Presiden, bahkan seluruh Menteri Kesehatan, TNI, Polri yang menjaga keamanan negeri ini. Tuhan berkati mereka. Makasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk para hamba Tuhan yang berdampak virus corona ini, anak-anak Tuhan, anak-anak STT, dimanapun. Tuhan tolong mereka, sembuhkan mereka, bebaskan, lepaskan mereka agar mereka benar-benar negatif dengan virus yang ada dan mereka boleh sehat kembali. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami menyerahkan semua ibadah kami di dalam tangan kasih. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini untuk kami menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah di mana engkau berada, arahkan hati, angkat tanganmu untuk kembali menerima berkat. Biarlah kiranya Tuhan melimpahkan segala berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi, berkat keselamatan, berkat damai sejahtera, berkat keberhasilan untuk mencapai panggilan dan pilihan Allah. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian dari saat ini hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menyebut kita dalam kemuliaannya. Kita semua diberkati oleh Tuhan bersama-sama, katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah, sekali lagi atas nama gereja kami menghimbau jemaat Tuhan, apabila tidak menjadi beban dan keberatan, maka sisihkan setiap persembahan. Karena pekerjaan Tuhan masih tetap membutuhkan dukungan agar pelayanan selama virus corona tetap juga berjalan. Segala sesuatu dapat dijalankan atas dukungan persembahan, baik persembahan persepuluhan ataupun persembahan khusus atau persembahan yang lain. Mari kita salurkan lewat bendahara gereja, Ibu Ani, dan saudara yang punya catatan nomor rekening gereja bisa kirimkan via rekening gereja cabang Taman Kencana. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.